Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pajak penghasilan dalam suatu perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan untuk kepentingan negara ataupun untuk kepentingan masyarakat umum. Kewajiban pajak setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada tipe dan jenis dari suatu perusahaan tersebut. Salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan diatur dalam PSAK nomor 46 revisi tahun 2013 terkait dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan menjelaskan bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi, beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Selanjutnya terkait dengan laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Perhitungan laba menurut akuntansi dan pajak tidak sama. Mereka melakukan pencatatan atau penghitungan yang berbeda. Karena laba menurut pajak dihitung berdasarkan ketentuan dalam regulasi perpajakan dan laba akuntansi dihitung berdasarkan konsep pengakuan pendapatan dan konsep pengakuan beban menurut standar akuntansi yang berlaku. Dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba sebelum pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangkan dengan beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak rugi pajak ataupun rugi fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Selanjutnya terkait dengan beban pajak. Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang dihitung atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode Laba pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode tersebut. Beban atau penghasilan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar pengenaan pajaknya. Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangkan total penghasilan dengan dikurangkan beban-beban yang diperkenankan oleh perpajakan itu sendiri. Perhitungan menurut akuntansi dan menurut pajak akan terjadi perbedaan karena ada beban-beban yang boleh dikurangkan dan diperkenankan oleh perpajakan. Maka perusahaan harus melakukan koreksi fiskal dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan kena pajak yang sesungguhnya. Koreksi fiskal ini nantinya dapat berupa koreksi positif ataupun koreksi negatif.
Koreksi fiskal yang menghasilkan koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajaknya, dan koreksi fiskal yang menghasilkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, penghasilan kena pajak akan dikalikan dengan tarif pajak yang akan menghasilkan pajak terutang untuk 1 tahun fiskal. Selanjutnya terkait dengan liabilitas pajak kini. Liabilitas pajak kini merupakan pajak terutang dari pajak kini untuk periode saat ini dan pajak kini periode sebelumnya yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Liabilitas pajak kini dalam laporan keuangan ini disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang PPh badan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan akuntansi dan pajak itu sendiri. Akuntansi dan pajak memiliki beberapa perbedaan. Dari segi pengertian, pajak dihitung dan dikenakan berdasarkan ketentuan berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan laba akuntansi atau akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan keduanya akan diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui jumlahnya akan tetap sama. Berikutnya, terkait dengan perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dan dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Terjadi pada umumnya saat penghasilan kena pajak lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Di masa mendatang, aset pajak tangguhan ini harus dievaluasi setiap periode untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer dari kena pajak tersebut. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi dinilai lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajaknya. Selanjutnya yaitu terkait dengan perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak menurut akuntansi dengan penghasilan laba pajak yang tidak dapat dipulihkan di masa mendatang, tidak dapat dihilangkan karena terdapat perbedaan persepsi antara peraturan perpajakan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.
Ada beberapa kejadian yang akan menyebabkan dari perbedaan permanen itu sendiri. Yang pertama yaitu dari pengakuan beban menurut akuntansi diperbolehkan, sedangkan menurut pajak ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-90%, dan yang terakhir adalah penghasilan yang dikurangkan pajak final. Karena pajak yang bersifat final ini tidak bisa lagi dikurangkan karena sudah selesai ataupun tinggal dibayarkan kepada negara. Yang terakhir yaitu terkait dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Kemudian ada namanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian aset pajak tangguhan ini diakui untuk akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi dari kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri.